Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Ain Rofi'a bersama rekan saya Ainun Nurika Saida akan mempresentasikan materi kami tentang bahan ajar. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian bahan ajar, yang kedua ciri-ciri bahan ajar, yang ketiga jenis-jenis bahan ajar, yang keempat fungsi bahan ajar, yang kelima syarat membuat bahan ajar, yang keenam perencanaan penyusunan bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Apakah itu bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Melaksanakan pembelajaran diartikan sebagai proses menciptakan dan mempertahankan suatu lingkungan belajar yang efektif. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Ciri-ciri bahan ajar menurut Mudhofir. Yang pertama, menimbulkan minat baca. Dengan menyisipkan gambar tabel dengan menggunakan warna sehingga siswa akan tertarik membaca bahan ajar tersebut. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Bahan ajar yang digunakan hendaknya sesuai dengan keadaan dan kondisi psikologis siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Maksudnya adalah bahan ajar yang disusun dapat diterapkan atau digunakan sesuai dengan kondisi sekolah maupun kelas. Yang kelima, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih. Yang ketujuh, mengakomodasi kesulitan siswa. Di dalam bahan ajar tersebut hendaknya dapat mencakup semua materi dengan lengkap, agar siswa dapat menemukan jawaban dari pertanyaan dan kesulitan yang dihadapi. 8. Memberikan rangkuman merupakan ringkasan pokok pembahasan atau materi agar dapat memudahkan siswa dalam mengulas kembali materi yang telah ada. 9. Gaya penulisan komunikatif dan semi formal. Hal ini menjadikan siswa tertarik untuk membaca dan tidak bingung dalam memahami materi. Yang ke-10, kepadatan berdasarkan kebutuhan siswa. Jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan cetak atau printed seperti handout, buku, modul, poster, brosur, dan leaflet. Yang kedua, handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau KD dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Saat ini handout dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan cara download dari internet atau mengambil dari sebuah buku. Selanjutnya, audiovisual seperti video atau film, video compact disc atau VCD. Yang keempat, audio seperti radio compact disc, audio atau CD, piringan hitam. Yang kelima, visual seperti foto gambar atau model maket. Yang keenam, multimedia seperti CD interaktif, komputer based atau internet. Fungsi bahan ajar. Menurut Prastowo dalam Lestari, berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendalian proses pembelajaran sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. 2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri, sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Syarat membuat bahan ajar.
1. Bahan ajar memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. 2. Bahan ajar merupakan produk dari proses yang lebih besar dari pengembangan kurikulum. 3. Isi bahan ajar memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengintegrasikan proses pedagogis yang mengajarkan secara damai terhadap penyelesaian konflik, kesetaraan gender, non-diskriminasi, praktik-praktik, dan sikap-sikap lain yang selaras dengan kebutuhan untuk belajar hidup bersama. Yang keempat, bahan ajar memfasilitasi pembelajaran untuk mendapatkan hasil-hasil spesifik yang dapat diukur dan memperhatikan berbagai perspektif, gaya pembelajaran dan modalitas berbeda, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5. Memperhitungkan level konseptual, lingkungan linguistik, latar belakang, dan kebutuhan pembelajaran di dalam membentuk isi dan mendesain model pembelajaran. Yang keenam, bahan ajar memfasilitasi pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi dan pengalaman secara merata dan setara oleh semua pembelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran. Perencanaan penyusunan bahan ajar. Guna menghasilkan tamatan yang mempunyai kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan, diperlukan pengembangan pembelajaran untuk setiap kompetensi secara sistematis, terpadu, dan tuntas. Pada pendidikan menengah umum, di samping buku-buku teks, juga dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran atau instructional sheet dengan nama yang bermacam-macam seperti lembar tugas atau job sheet, lembar kerja worksheet, lembar informasi information sheet, dan bahan ajar lainnya. Semua bahan yang digunakan untuk mendukung proses belajar itu disebut perencanaan penyusunan bahan ajar. Untuk pembelajaran yang bertujuan mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL pada kurikulum 2013 diperlukan kemampuan guru untuk dapat mengembangkan yang tepat. Dengan pendekatan belajar tuntas, diharapkan siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi secara utuh sesuai dengan kecepatan belajarnya. Untuk itu, bahan ajar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran mencapai kompetensi. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wawahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.